Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas video ini dalam mata kuliah ilmu dakwah. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Tarmizi Tahir yang telah membimbing dalam proses perkuliahan. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberkahi dengan hal-hal yang baik. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja kelebihan-kelebihan yang harus dijaga oleh setiap manusia. Sesuai dengan tema yang akan saya bahas, yaitu 4 perkara yang dapat merusak 4 permata. Permata tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai tinggi, bahkan sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh seseorang. Namun dalam hal ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan hal itu. Karena apa? Tentu hal ini merupakan suatu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu manusia. Berbicara mengenai manusia, tentu kita tahu bahwasanya manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Bukan hanya dari segi fisik atau jasad yang indah, akan tetapi manusia juga dibekali dengan kelebihan-kelebihan sehingga dia mampu untuk membedakan dirinya dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu di sini, apa sih kelebihan yang Allah berikan kepada manusia? Dan bagaimana sih cara kita untuk menjaga kelebihan tersebut? Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, Al-jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. Fa'amma al-jawahiru fal-aqlu wad-dinu wal-haya'u wal-amalu salih. Yang artinya, ada 4 permata yang ada pada tubuh anak Adam yang dapat dirusak oleh 4 perkara. Adapun permata tersebut yaitu akal, agama, malu, dan amal soleh. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ada 4 permata yang terdapat dalam tubuh anak Adam. Namun yang dimaksudkan di sini permata ialah bukan suatu yang setara dengan emas, perak, mutiara, atau yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan permata di sini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak Adam atau manusia yang tentunya memiliki nilai yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan mutiara atau suatu yang berharga lainnya. Karena kelebihan-kelebihan ini tuh diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan tentunya hal ini tidak hanya bermanfaat di dunia, akan tetapi juga sangat-sangat bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diberikan kelebihan tersebut, sepatutnya kita menjaga dan memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena itu merupakan suatu kepercayaan yang diberikan Allah dan tidak boleh kita merusak atau menghilangkan hal itu. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menjaga hal tersebut dan apa sih yang dapat merusak kelebihan-kelebihan tersebut? Sesuai yang sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, kita bisa tahu bahwasanya ada 4 kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama di sini ada akal. Nah, akal ini merupakan suatu yang hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan tentunya akal di sini sangat-sangat berperan penting yang dapat digunakan oleh manusia dalam memahami dan menelari segala sesuatu. Dalam agama Islam,
akal memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tidak hanya untuk memahami ilmu pengetahuan atau kebudayaan. Akal juga sangat-sangat berperan dalam memahami atau mendalami aturan-aturan dalam agama Islam. Tanpa adanya akal, tentu manusia tidak akan mampu untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, terutama dalam hal menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi, kita sebagai manusia sepatutnya untuk mensyukuri dan menjaga kelebihan akal ini. Lalu, apa sih yang dapat merusak akal? Dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya fal-ghadabu yuzilul aqlu, yaitu marah dapat menghilangkan akal. Jadi, salah satu penyebab rusaknya akal, hilangnya akal ialah karena tidak mampu mengendalikan emosi. Karena pada situasi seperti itu, terkadang seseorang tidak mampu untuk mengendalikan akal fikirnya, bahkan tidak mampu untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Sehingga banyak sekali kita temukan dampak-dampak negatif dari hal itu. Misalnya seperti perceraian atau hubungan persahabatan yang retak, bahkan tali silaturahmi yang putus. Jadi hal itu sangat-sangat berdampak buruk bagi hubungan kita kepada manusia. Oleh karena itu, menahan amarah merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa akal sehat. Kemudian, kelebihan selanjutnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yaitu manusia dibekali dengan agama, yang dimana agama di sini merupakan suatu sistem yang mengatur tata keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatur bagaimana cara kita berhubungan dengan sama manusia atau berhubungan dengan lingkungan. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai pelindung bagi manusia melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan juga agama memberikan pemahaman kepada manusia mengenai prinsip-prinsip yang baik dan yang buruk. Tanpa adanya agama, mungkin kita tidak bisa mengetahui kemana kita akan kembali, kemana kita akan mencari ketenangan, atau mencari di mana kita akan menenteramkan jiwa kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama, sepatutnya kita menjaga agama yang telah Allah titipkan kepada kita. Lalu di sini apa sih perkara yang dapat merusak agama? Dalam sambungan hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, al-hasadu yuzilud dinu, yaitu hasad dapat merusak agama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hasad atau dengki merupakan suatu sifat yang tidak suka akan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, serta melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan kelebihan-kelebihan atau kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, hasad dikatakan sebagai suatu penyakit yang memiliki umur yang sangat tua, karena sifat hasad atau dengki sudah ada sejak manusia diciptakan, yaitu pada masa Nabi Adam alaihissalam, yang dimana putranya yaitu Qabil memiliki sifat atau rasa dengki terhadap saudaranya sendiri, yaitu Habil. Hasad dikatakan sebagai perkara yang merusak agama karena hasad itu merupakan suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan sulit untuk diobati. Karena orang yang memiliki sifat hasad cenderung dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang menyimpang dari agama. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjaga agama kita, menjaga keutuhan agama dalam pribadi kita, sepatutnya kita untuk menjauhkan diri dari sifat hasad. Jangan sampai sifat dengki atau hasad tersebut tertanam dalam diri kita. Kemudian kelebihan selanjutnya yang Allah berikan kepada hambanya yaitu Allah menganugerahi sifat malu kepada manusia, yang dimana sifat malu ini merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk menjauhi atau menghindar dari perbuatan tercela. Adanya rasa malu pada seseorang menandakan bahwasanya dia memiliki harga diri.
Dan apabila seorang kehilangan rasa malu, tentu itu menandakan bahwa seorang telah kehilangan harga dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diberikan kelebihan rasa malu dan kelebihan-kelebihan lainnya, kita harus menjaga rasa malu tersebut. Jangan sampai kelebihan tersebut sirna dengan adanya sifat-sifat tercela. Misalnya seperti tamak. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, yaitu at-tama'u yuzilul haya'u, yaitu tamak dapat menghilangkan rasa malu. Jadi, cara kita untuk menjaga rasa malu tersebut adalah dengan menghindari diri dari sifat tamak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sifat tamak merupakan suatu sifat yang menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia punya, atau bahkan bisa dikatakan bahwa sifat tamak adalah suatu sifat yang tidak puas akan apa yang dimiliki dan tidak mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan. Sehingga orang yang memiliki sifat tamak, terkadang dia kehilangan rasa malunya karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Sifat malu yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan suatu kelebihan yang amat sangat berharga, yang karena tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Tentunya kita harus menjaga sesuatu yang berharga ini, yaitu sifat malu. Jangan sampai kita menghilangkan sifat tersebut hanya karena kenikmatan duniawi yang hanya sementara. Kemudian, permata yang tidak kalah berharga nilainya dibandingkan kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu Allah memberikan kelebihan kepada manusia berupa mengerjakan amal soleh, di mana amal soleh ini tidak dikerjakan oleh makhluk Allah yang lainnya, hanya diberikan oleh manusia saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya amal soleh merupakan suatu perbuatan baik yang kita lakukan semasa di dunia, yang tentunya memberikan kemaslahatan kepada manusia itu, yaitu dapat menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Sebagai hamba Allah, kita tidak hanya diharuskan untuk mengerjakan amal soleh, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk menjaga amal soleh tersebut. Jangan sampai suatu yang kita kumpulkan, suatu yang kita kerjakan dengan jerih payah, dengan penuh perjuangan, hilang hanya karena perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena kehilangan amal soleh merupakan suatu kerugian yang amat sangat besar bagi seorang hamba. Karena tanpa adanya amal soleh, tentu kita tidak memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kita tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadi penyelamat bagi kita dalam menghadapi kehidupan akhirat. Lalu di sini, bagaimana sih cara kita untuk menjaga amal soleh kita? Tentu dengan cara menghindari hal-hal tercela. Salah satunya yaitu ghibah. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya al-ghibah yuzilul amal soleh, yang dimana ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Jadi perkara-perkara yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan amal soleh adalah perbuatan ghibah atau memfitnah orang lain. Ketika kita membicarakan tentang keburukan orang lain, walaupun dia bersifat fakta, maka itu termasuk ke dalam perkara ghibah. Dan apabila sesuatu yang kita bicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka dia termasuk ke dalam perkara fitnah. Memang menggibahi keburukan orang lain itu terlihat sangat sederhana atau bahkan terlihat sangat menyenangkan. Akan tetapi kita tidak tahu sebesar apa dampak yang akan menimpa kita. Mungkin tidak hanya menimpa kepada orang yang kita gibahi, akan tetapi juga sangat berdampak buruk bagi diri kita pribadi. Karena apa? Karena perbuatan ghibah tentu akan mengurangi bahkan menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Tentu ini merupakan suatu kerugian bagi seseorang karena kehilangan suatu yang amat sangat berharga, yaitu amal soleh yang didapatkan secara susah payah, hilang dengan secepat itu hanya karena perbuatan tercela, yaitu perbuatan ghibah. Karena itu, kita sebagai hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, sepatutnya untuk kita menjaga dan memelihara amal soleh yang kita perbuat, untuk kita jadikan sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan atau bahkan menghabiskan amal soleh tersebut
hanya dengan perbuatan tercela. Sedikit kesimpulan dari penjelasan saya tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia 4 kelebihan atau 4 permata, yang dimana 4 kelebihan ini akan rusak jika disandingkan dengan perbuatan tercela. 4 kelebihan tersebut, yang pertama adalah kelebihan akal. Akal akan rusak apabila disandingkan dengan sifat marah. Kemudian yang kedua adalah Allah menganugerahi manusia agama, yang dimana agama akan rusak apabila disandingkan dengan sifat hasad atau dengki. Kemudian yang ketiga adalah Allah menganugerahi manusia sifat malu, yang dimana malu ini akan rusak jika bersanding dengan sifat tamak. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu Allah menganugerahi manusia untuk melakukan amal soleh, yang dimana amal soleh ini akan kurang atau akan hilang jika diimbangi atau dibarengi dengan sifat ghibah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang diberikan kelebihan tersebut, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara apa yang sudah Allah berikan dan apa yang sudah Allah percayakan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.